Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat kembali saya memakai baju merah. Ini artinya berita yang hot lagi. Dan kalau Anda lihat, settingan ruangannya ini berbeda karena ini saya sedang dalam perjalanan bisnis gitu ya, ke Malaysia. Jadi ini saya syuting di kamar hotel saya. Kali ini yang hot apa? Saya akan membahas mengenai kasus Indosuria. Kasus Indosuria sudah pernah saya bahas, Anda bisa lihat channel saya. Ada beberapa video yang saya bahas mengenai Indosuria ini. Salah satunya adalah mengenai para tersangkanya, ya. Dari 3 orang itu, ya, ada Henry Surya, ya kan. Kemudian ada juga Jun, ya, kalau saya tidak sebentar nih, saya lihat catatan saya, ya Jun, dan satu lagi Suwito Ayub kalau saya tidak salah, ini singkatannya SA. Suwito Ayub akhirnya bisa buron gitu ya, lepas. Nah, Jun itu sebelumnya sudah divonis bebas. Nah, kemudian menyusul Henry Surya juga divonis bebas. Nah, ini menimbulkan keprihatinan ya, Jadi begini loh, ya. Tadi yang seperti sudah saya katakan bahwa sebelumnya bahwa sudah ditetapkan 3 tersangka, ya. Tetapi yang satu berhasil melarikan diri. Tinggal 2 nih, Pak Henry Surya sama Jun. Nah, menariknya pada saat proses penyidikan, ya, terjadi proses bulak-balik dokumen dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung, ya. Nah, itu sempat menjadi perhatian publik kalau Anda sempat lihat video saya juga. Nah, di sini sampai akhirnya pihak Kejaksaan Agung harus memberikan pernyataan bahwa berkas perkara 3 perkara koperasi simpan pinjam Indosuria ini belum lengkap, ya, baik syarat formil ataupun material pada waktu itu. Katanya itu semua diatur dalam pasal 110 ayat 2 KUHAP, ya. Itu diutarakan waktu itu oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis Sabtu 25 Juni 2022. Berapa itu? 6-7 bulan yang lalu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ya karena dokumennya belum lengkap, jadi kami tidak bisa memprosesnya ke pihak pengadilan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau Anda masih ingat saya punya konten, ya. Di sini dikatakan bahwa akhirnya tersangka ini Henry Surya maupun Jun ini harus dikeluarkan dari tahanan Bareskrim Polri. Sehingga akhirnya kalau saya lihat waktu itu pihak Bareskrim pun perlu melakukan apa yang namanya press conference, menjelaskan oke, tetap kita buru. Kalaupun semua laporan itu nggak bisa kita proses karena demi waktu gitu ya, kita akan lakukan parsial, ya, supaya semua dokumennya jadi P21, ya, supaya bisa diproses oleh kejaksaan. Singkat cerita, akhirnya Bareskrim Polri bisa membuat pihak Kejaksaan Agung menerima dokumen yang diberikan dengan cara tersebut, ya kan? Nah, jadi yang Henry Surya yang sebelumnya sudah harus dibebaskan demi hukum dari rutan Bareskrim Polri
pada Jumat malam 24 Juni tahun 2022 lalu. Nah, akhirnya masuk lagi, ya, masuk lagi. Waktu itu sempat terjadi polemik antara, ya, sebut saja pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan Agung. Gimana ini, ya, seorang yang sudah dinyatakan tersangka bisa bebas, tapi pihak Kejaksaan Agung bilang ini demi hukum karena dokumennya belum lengkap. Nah, singkatnya, akhirnya dokumen itu lengkap. Nah, begitu ini lengkap, nah, kemudian pihak Kejaksaan Agung melepaskan kasus itu, begitulah istilahnya ya, ke pengadilan untuk disidang, ya. Nah, akhirnya, nah, ini dia yang menarik. Akhirnya di persidangan itu satu persatu tersangkanya dibebaskan, kecuali Suwito Ayub yang sudah buron, ya. Nah, di sini yang menariknya, ini menjadi perhatian publik, ya. Kenapa? Karena ini kasus triliunan, ya. Aduh, ratusan triliun ini, ya. Nah, iya ini, waduh. Dikatakan bahwa dalam pembacaan vonis, ya, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Syafruddin Ainur, dia bilang gini, oke, Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, terbukti ya, terbukti. Antara lain tindak pidana pencucian uang, TPPU, ya. Tetapi bukan merupakan tindak pidana melakukan perkara perdata. Asik ya? Ini asik bener, ya. Karena, aduh, bagaimana ya? Karena dari tahap penyidikan, ya, bulak-balik antara Bareskrim Polri itu sudah menjadi perhatian publik dan netizen nasional lah ya. Bahkan dikatakan di sini bahwa Henry Surya dan Jun didakwa dengan undang-undang perbankan hingga tindak pidana pencucian uang. TPPU itu, waduh, bisa dimiskinkan tuh harusnya, ya. Nah, itu gugatan dari pihak Kejaksaan Agung dan 20 tahun penjara, ya, ancamannya. Iya, 20 tahun penjara dan denda berapa waktu itu? 200 miliar gitu ya. Tetapi akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Henry Surya harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, karena kasusnya bukan kasus tindak pidana. Nah, karena kasus ini dinyatakan bahwa Henry Surya tidak melakukan pelanggaran tindak pidana, maka dia hanya dikenakan pasal-pasal tindakan perdata. Intinya adalah jika Henry Surya ditetapkan bersalah bukan karena pidana, dia tidak boleh dipenjara. Karena kalau pelanggaran kasus perdata, dia cukup hanya bilang, oke, saya mau kembalikan dengan cara nyicil berapa tahun misalnya, ya, iya, enak ya, enak banget gitu. Nah, padahal yang tadi saya katakan, dia dituntut 20 tahun bui penjara, ya, dan denda 200 miliar. Dengan subsidiar 1 tahun kurungan kalau 200 miliarnya itu tidak bisa dibayar, ya. Ini sangat menarik sekali. Ini sangat menarik sekali, ya. Saya kehabisan kata-kata, ya, untuk apa ya, memberikan komentar lebih lanjut. Anda simpulkan sendiri. Sehingga seorang Teten Mas Duki, Menteri Koperasi, ya, dia bilang apa? Dia mencium aroma tak sedap di kasus Indosuria ini, ya. Dia bilang apa? Bukan cuma puluhan atau ratusan, bahkan mungkin ribuan, ya, korban dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi simpan pinjam yang mengaku kecewa gitu ya atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutuskan bebas murni
bebas murni harus keluar dari penjara atas terdakwa Henry Surya, ya. Sehingga Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan kasus koperasi simpan pinjam Indosuria tersebut merupakan presiden buruk bagi koperasi simpan pinjam. Sehingga ini dikhawatirkan membuat orang-orang seperti Henry Surya ini nanti muncul lagi membentuk koperasi-koperasi simpan pinjam yang ujung-ujungnya misalnya gagal bayar, ya diputus bebas juga gitu ya. Lah ini asiknya gitu ya, membuat bisnis koperasi simpan pinjam. Nah, oleh karena itu, Pak Teten Mas Duki, Pak Menteri Koperasi dan UKM, berharap jaksa melakukan upaya banding. Ya kan? Oke lah, di level pengadilan negeri, pihak kejaksaan artinya kalah dong. Karena ini dibebaskan murni. Para nasabahnya kecewa karena yang digugatnya diputuskan bebas murni. Ya. Jadi Teten juga menegaskan bahwa kasus ini bukan murni masalah perdata, ada pidananya, ya kan? Maka dari itu Teten menyebutkan akan berkoordinasi dengan Mahfud MD, Menko Polhukam untuk membahas masalah ini. Nah, ini baru benar ya, karena ini benar-benar menjadi suatu presiden buruk ya. Nah, oleh karena itu Teten sekali lagi berharap pihak Kejaksaan Agung untuk mengajukan kasasi ke pengadilan tinggi ya, untuk meraih keadilan ya. Dan mereka juga minta agar para korban lah ya, Presiden dan Menko Polhukam dapat turun tangan dalam menuntaskan kasus ini. Lah ini sebabnya menurut saya juga menggelikan gitu ya, bisa bebas murni. Astaga ya. Jadi inilah konten santai saya sambil jalan-jalan ke negeri jiran Malaysia gitu ya, membahas kasus yang hot ini ya. Ya, ini merupakan satu potret tanda kutip ya, indahnya kalau kita mau berbisnis di bisnis koperasi simpan pinjam ya. Kalau kita gagal bayar ya kita enggak dipenjara gitu. Mengacu ke kasus Indosuria yang bisa menjadi jurisprudensi hukum ya. Waduh, takutnya nanti banyak koperasi simpan pinjam yang kalau gagal bayar orang yang mau ditahan dia bilang, loh kok Henry Surya bebas saya ditahan. Inilah indahnya berbisnis koperasi simpan pinjam di Indonesia Raya. Demikian konten santai saya tetapi hot dari negeri jiran. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.